Kalian tahu nggak sih, dari 2000 tahun yang lalu di era Republik Romawi, DPR itu emang nyusahin rakyat sukanya. Yap, kalian nggak salah. Dari 2000 tahun yang lalu, DPR suka nyusahin rakyat. Ini disebut peristiwa Ides of March. Yap, benar, peristiwa pembunuhan Julius Caesar. Kenapa dia dibunuh? Karena Caesar adalah seorang pemimpin yang pro rakyat. Pro rakyat kecil. Jadi gimana kronologi pembunuhan Julius Caesar ini? Sini saya ceritain. Gini ceritanya. Pembunuhan ini diinisiasi oleh Marcus Junius Brutus, orang yang dianggap anak sendiri sama Julius Caesar. Kenapa dia kurang ajar begini? Karena dia dan 59 orang lainnya beranggapan kalau Julius Caesar adalah tirani yang mengancam kebebasan Republik Roma. Republik Roma emang anti banget sama yang namanya monarki. Kenapa mereka takut sama monarki? Karena kalau Caesar crown dirinya sendiri sebagai raja, Senat gak bisa punya pengaruh lagi. Alasan kedua, konspirator pengen bunuh Caesar karena dia pro rakyat. Saya ulangi, pro rakyat. Mereka ngerasa kalau terus begini pengaruh Senat dan aristokrat akan berkurang, makanya mereka pengen bunuh Julius Caesar. Hari H operasi pembunuhan ini adalah 15 Maret 44 sebelum Masehi dan terkenal dengan sebutan Ides of March. Jadi gini kronologinya. Di pagi hari, peramal ngomong ke Caesar kalau dia harus hati-hati sama yang namanya Ides of March. Istrinya Caesar juga mimpi buruk dan bilang ke Caesar jangan nemuin Senat. Harus baik yang seorang fortune teller juga ngasih tahu kalau ada banyak pertanda buruk di mana-mana. Nah, dengar ini semua, Caesar berniat buat cancel kedatangannya ke Senat. Tapi gobloknya Caesar di sini, dia kemakan bujukannya Brutus, makanya dia datang. Jadi Brutus kayak, ayo dong, datang dong untuk anakmu ini. Emang definisi manusia kurang ajar tuh gini ya. Udah disupport, udah difasilitasi ini itu, politiknya juga disupport, malah nusuk dari belakang. Habis kemakan bujukannya Brutus, berangkatlah Caesar ke Senate House di Theater of Pompey. Pas nyampe di sana, Mark Antony, pendamping setianya Caesar, ditahan di luar dan gak boleh masuk. Caesar masuk, dia duduk di kursi ivory, dan senator yang namanya Tullius Cimber deketin Caesar seakan pengen ngerayu, bikin permintaan ke Caesar gitu. Terus tiba-tiba toganya ditarik. Toga tuh bukan toga wisuda ya, toga yang ini nih, yang dipakai sama orang berstatus tinggi di Romawi kuno. Habis itu, Casca nyerang duluan. Dia bikin damage ringan di pundak Caesar. Caesar ngelawan dan bilang, "Gila lu Casca, ngapain lu anjing?" Caesar tetap ngelawan sampai dapet 23 tusukan. Jadi Caesar dikeroyak di sini. Berantem, sengit banget sampai akhirnya Caesar lihat Brutus yang bawa pelatih dan lain dia yang terkenal itu keluar. Edu Brut, yang artinya apakah itu kau, Brutus? Akhirnya Caesar dihabisi di situ. Habis itu para konspirator ngumumin kalau mereka udah bunuh Caesar, tapi alih-alih rakyat bersorak-sorai gembira, yang ada chaos tuh. Rakyat ngamuk dan terjadilah berbagai macam kekacauan dan perang saudara. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya fungsi DPR itu bagus. Fungsi mereka adalah mengontrol kekuasaan eksekutif biar nggak terlalu otoriter. Tapi kayak kata pepatah ya, orang kelihatan aslinya kalau dikasih power. Nah, di sini orang-orang Senat dikasih power dan mereka jadi orang yang gila kuasa dan pengen terus berpengaruh di pemerintahan. Akhirnya jadi tuh egois ya, nggak mempedulikan rakyat. Apa itu rakyat? Nggak perlu itu, yang penting kita kaya. Setelah kematian Julius Caesar kan tadi udah diceritain ya, ada perang saudara di mana-mana. Nah di sini Augustus dia manfaatin celah dan jadi kaisar. Nah yang ditakutin Senat itu kejadian karena kelakuan mereka sendiri. Romawi jadi kekaisaran. Iya, kelupaan. Kenapa Julius Caesar dianggap pro rakyat? Karena salah satu kebijakan dia adalah ngasih tanah ke veteran atau orang miskin. Jadi bayangin tuh, orang miskin bukan cuma dapat bansos, dapat tanah, Pak. Gila, tanah.
Sekian video kali ini. Kalau kalian ada kritik, saran atau koreksi boleh tulis di bawah. Dan buat kalian yang pengen request boleh tap tombol subscribe dan tulis request kalian. Oh iya, kalau kalian pengen dukung channel ini, kalian boleh pakai link yang ada di pin komen.